Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita telah sampai di sesi yang ke-13. Dan pada sesi yang ke-13 ini kita akan membahas tentang analisis obligasi. Dalam sesi ini kita akan membahas tentang pengertian, kemudian tentang jenis obligasi, resiko, serta bond pricing dan bond yield. Ya, bond pricing dan bond yield ini adalah metode-metode untuk menghitung kurs obligasi. Langsung saja, ketika kita berbicara tentang pengertian, obligasi itu diterbitkan oleh pihak swasta atau pemerintah, sedangkan investornya adalah bisa perorangan yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, di mana manfaat obligasi bagi investor adalah sebagai media investasi yang memberikan nilai bunga atau memberikan tingkat imbal hasil atau tingkat keuntungan lebih tinggi dibandingkan ketika mereka berinvestasi pada deposito atau surat berharga Bank Indonesia lainnya. Itu ya. Sudah? Bukan surat berharga ya, tapi sertifikat Bank Indonesia yang lainnya gitu ya. Saya ulang. Obligasi itu diterbitkan oleh pihak swasta atau pemerintah yang investornya adalah masyarakat yang bisa berasal dari dalam atau dari luar negeri, di mana manfaatnya bagi investor adalah sebagai sarana investasi yang memberikan tingkat bunga atau tingkat imbal hasil atau tingkat keuntungan yang lebih tinggi daripada ketika mereka berinvestasi pada sebuah deposito atau sertifikat Bank Indonesia yang lainnya. Kemudian manfaat bagi emiten adalah untuk menghimpun modal atau menghimpun pinjaman yang biayanya lebih rendah dibandingkan ketika dia meminjam ke bank atau utang gitu ya. Manfaatnya dua ya, baik bagi penerbit maupun bagi investor. Kemudian tingkat bunganya ada dua jenis. Tingkat bunga di obligasi ini sering disebut dengan kupon. Ada dua jenis. Apa itu? Ada tingkat bunga tetap dan ada tingkat bunga mengambang. Kemudian masa jatuh temponya itu biasanya antara 3 tahun sampai dengan 30 tahun, di mana obligasi ini tidak disarankan untuk digunakan emiten atau penerbitnya sebagai sarana untuk melunasi hutang yang ada di dalam perusahaan atau organisasinya, tetapi untuk diinvestasikan kembali agar menghasilkan sebuah keuntungan yang nantinya dapat digunakan oleh penerbit untuk membayarkan kupon terhadap investor, di mana umur investasinya harus sama dengan umur jatuh temponya. Misalnya ketika penerbit mengeluarkan obligasi umurnya adalah 30 tahun, berarti harus diinvestasikan kepada investasi yang kepada aset, misalnya kepada aset yang umur investasinya juga 30 tahun. Nggak rasional kalau misalnya menerbitkan surat hutang atau obligasi ini yang usianya 10 tahun kemudian dibelikan aset yang hanya berumur 7 tahun. Nanti gimana mengembalikan atau membayar hutangnya? Kalau masih bingung, saya gambarkan seperti ini. Misalnya nih ya, Bu Maya, pemilik sebuah perusahaan, kemudian menerbitkan surat obligasi. Dibeli si A, masyarakat dalam negeri, katakanlah mahasiswa keuangan semester 6, misalnya gitu ya. Nama mahasiswanya si B gitu. Ketika obligasi saya dibeli oleh si B, maka saya punya kewajiban untuk membayar tingkat bunga. Yang tadi saya sebut bisa mengambang, bisa bunga tetap. Dan pada waktu jatuh tempo, saya juga harus membayar jumlah pokoknya kepada si B ini tadi sebagai investor. Ketika saya menerima uang atas
penjualan obligasi saya, karena saya tadi menerbitkan obligasi, harusnya uang tersebut saya belikan, misalnya karena saya penjual roti ya saya belikan obligasi saya katakanlah umurnya adalah 5 tahun. Berarti saya harus belikan mixer misalnya. Mixer yang besar itu ya, yang memang untuk pabrik-pabrik roti. Yang umur investasinya harus maksimal minimum 5 tahun. Ya. Karena kalau kurang dari itu, mixer ini tidak akan bisa menghasilkan uang di tahun kelima. Misalnya katakanlah mixer ini umur investasinya hanya 4 tahun. Kemudian 1 tahun sisanya, bagaimana saya bisa membayar hutang saya atau tingkat bunga saya dan jumlah pokok yang harus saya bayar di tahun kelima kepada investor. Jadi makanya umur obligasi atau waktu jatuh temponya ini harus disesuaikan dengan umur investasi. Dan tidak boleh digunakan untuk membayar hutang. Jadi memang untuk investasi saja. Gitu ya. Kalau sampai digunakan untuk membayar hutang itu namanya gali lubang tutup lubang. Menerbitkan surat hutang untuk membayar hutang, kan gitu ya. Obligasi itu kan sebenarnya surat hutang. Hanya sebutannya saja obligasi. Saya ulang, pengertian dari obligasi adalah kata lainnya surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang dibeli oleh investor, yaitu bisa masyarakat dalam negeri ataupun masyarakat luar negeri. Manfaatnya bagi investor adalah mendapatkan sarana investasi yang tingkat bunganya atau tingkat imbal hasilnya atau tingkat keuntungannya lebih tinggi dibandingkan deposito atau sertifikat Bank Indonesia yang lain. Sedangkan manfaatnya untuk penerbit adalah mendapatkan modal atau pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan ketika dia harus meminjam ke bank. Tingkat bunganya ada 2, ada mengambang dan ada tetap. Jatuh temponya 3 sampai 30 tahun. Di mana jatuh tempo ini adalah sebagai tolak ukur untuk menginvestasikan uang yang diperoleh penerbit dari investor yang harusnya jumlahnya sama. Kalau jatuh temponya tahun, ya berarti investasikan pada aset yang umurnya 30 tahun, begitu seterusnya. Dan tidak disarankan untuk digunakan untuk membayar hutang. Kalau tingkat bunga atau kuponnya itu mengambang atau tetap, mana yang lebih baik? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah membahas tentang resiko obligasi. Resiko obligasi itu secara umum ada 4, tetapi keempatnya tidak dialami atau diterima oleh emiten atau penerbit. Makanya dibilang resiko investor lebih banyak dari resiko emiten. Kalau resiko investor itu ada 4 ini ya, yang ada di layar. Ada fluktuasi bunga, ada nilai rupiah ketika jatuh, kemudian penundaan kupon dan utang pokok, serta likuidasi emiten. Sedangkan yang dihadapi emiten hanya 2, tentang fluktuasi bunga dan nilai rupiah jatuh. Kita bahas satu-satu dulu untuk yang resiko emiten. Ya, ini sekaligus juga untuk resiko investor yang 2 dari atas. Pertama misalnya, ketika terjadi fluktuasi bunga untuk emiten, ketika emiten menetapkan bahwa dia akan membayar bunga tetap, kemudian tingkat bunga di pasar ternyata lebih rendah, itu artinya emiten rugi karena harus membayar tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga deposito atau tingkat bunga yang ada di pasar. Sedangkan investor akan dirugikan pada saat tingkat bunga yang ada di pasar itu mengalami kenaikan. Kenapa? Karena dia menerima bunga dari emiten yang lebih rendah dibandingkan tingkat bunga yang ada di pasar atau tingkat bunga obligasi. Di mana ketika tingkat bunga umum pasar naik, maka kurs obligasi akan turun. Sedangkan pada saat tingkat bunga umum atau tingkat bunga pasar mengalami penurunan, justru kurs obligasi akan naik. Kenapa seperti itu?
Misalnya, ketika tingkat bunga umum di pasar mengalami kenaikan, itu artinya orang akan lebih memilih berinvestasi ke deposito jika dibandingkan dengan obligasi. Maka nilai obligasi akan jatuh atau kurs obligasi akan jatuh. Sebaliknya, ketika tingkat bunga di pasar mengalami penurunan, itu artinya tingkat bunga deposito di pasar turun. Akhirnya orang-orang berinvestasi ke obligasi yang membuat nilai obligasi atau kurs obligasi meningkat. Makanya ada fluktuasi bunga versus kurs obligasi. Sudah ya, sekali lagi, resiko investor itu ketika dia menerima bunga tetap, tetapi terjadi fluktuasi bunga di pasar, khususnya pada saat tingkat bunga di pasar mengalami kenaikan. Kalau tingkat bunga di pasar mengalami kenaikan, kan lebih baik berinvestasi di deposito karena di obligasinya dapat bunga tetap yang lebih rendah dibandingkan tingkat bunga umum. Sebaliknya untuk emiten akan memiliki resiko pada saat menerima tingkat bunga tetap, tingkat bunga obligasi tetap, tetapi tingkat bunga umumnya itu mengalami penurunan. Jadi dia membayar lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga umum yang ada di pasar. Kemudian yang kedua, nilai rupiah jatuh atau terdepresiasi. Ketika investor dalam negeri sorry sebentar, saya cari dulu. Gini, pada saat investor dalam negeri memegang obligasi valuta asing, dia akan menderita kerugian pada saat rupiah terapresiasi dan mendapat keuntungan pada saat nilai rupiah terdepresiasi. Sebaliknya, pada saat penerbit obligasi, penerbit obligasi valuta asing menderita kerugian pada saat rupiah terdepresiasi dan mendapat keuntungan pada saat nilai rupiah terapresiasi. Oke, saya ulang ya. Investor lokal atau pemegang obligasi valuta asing akan menderita kerugian pada saat rupiah terapresiasi dan mendapat keuntungan pada saat nilai rupiah terdepresiasi. Sebaliknya, penerbit obligasi atau emiten ya yang menerbitkan obligasi valuta asing akan menderita kerugian pada saat rupiah terdepresiasi dan mendapat keuntungan pada saat nilai rupiah terapresiasi. Gitu ya. Kemudian resiko yang ketiga, ini hanya miliknya resiko investor, yaitu ketika terjadi penundaan kupon dan utang pokok. Misalnya, emitennya harusnya membayar 12 kali dalam setahun. Kemudian tiba-tiba, katakanlah 3 tahun ya, jumlah minimum atau umur obligasi itu kan 3 tahun sampai 30, berarti minimumnya 3 tahun. Ketika misalnya dia membayar setahun 12 kali, berarti kalau 3 tahun itu 36 kali. Kalau kita berbicara tentang penundaan kupon, misalnya pada bulan ke-20 tiba-tiba emiten tidak membayarkan kupon atau tingkat bunga terhadap investor. Kan resiko investornya ya. Kemudian bahkan pada saat pembayaran utang pokoknya pada waktu jatuh tempo, yaitu di bulan ke-36 tidak bisa membayar jumlah pokoknya. Selesai sudah. Makanya disarankan investor itu untuk memilih obligasi yang direkomendasikan. Nanti bagaimana kita melihat obligasi akan dibahas di slide selanjutnya. Kemudian resiko likuidasi emiten. Seberapa liquidkah, terpercayanya kemampuan emiten untuk memenuhi kewajibannya kepada investor. Kewajiban apa? Membayar kupon dan membayar jumlah pokoknya. Sekali lagi, resiko obligasi itu secara umum ada 4, di mana resiko investor lebih banyak daripada resiko emiten. Kalau resiko emiten itu hanya fluktuasi bunga dan nilai rupiah jatuh terdepresiasi.
Ya, kalau kita berbicara tentang terdepresiasi dan terapresiasi itu pasti berbicara tentang obligasi yang obligasi valuta asing gitu ya, karena dikeluarkan dalam nominal selain rupiah gitu. Kemudian kalau resiko investor ya resiko tentang fluktuasi bunga, nilai rupiahnya justru yang naik gitu ya, karena kebalikannya. Kemudian ada penundaan kupon dan utang pokok serta likuidasi emiten. Sudah untuk resiko obligasi. Yang selanjutnya adalah tentang mengurangi resiko obligasi. Karena tadi saya terus menjelaskan tentang kupon tetap, maka sebenarnya yang paling tinggi resikonya itu adalah ketika kupon atau tingkat bunganya tetap. Jadi cara menguranginya adalah menggunakan kupon mengambang. Kupon mengambang itu adalah kupon atau tingkat bunga floating rate ditambahkan dengan spread. Spread itu adalah tambahan persentase yang besarnya dihitung berdasarkan pengaruh tingkat bunga umum di pasar atau tingkat kenaikan inflasi atau kenaikan kurs valuta asing. Sekali lagi, bagaimana mengurangi resiko obligasi dengan menggunakan kupon mengambang, bukan menggunakan kupon tetap. Apa itu kupon mengambang? Kupon mengambang itu adalah kupon floating rate ditambahkan dengan spread, di mana spread merupakan tambahan persentase yang besarnya dihitung berdasarkan pengaruh tingkat bunga umum di pasar atau tingkat kenaikan inflasi atau kenaikan kurs valuta asing. Kemudian cara yang kedua adalah dengan mengkonversikan obligasi ke saham. Ini kita pernah bahas di corporate action ya. Ketika investor merasa dirinya lebih untung untuk mengambil saham, ya sudah dikonversikan saja ke dalam saham. Kemudian ada opsi call. Opsi call ini adalah opsi membeli yang merupakan pilihan atau hak yang dimiliki membeli berarti kalau membeli berarti haknya emiten ya. Kalau membeli, ya, opsi call itu adalah haknya emiten untuk membeli kembali obligasi yang dia jual ke investor. Di mana opsi call ini boleh dilakukan setelah boleh dilakukan setelah protection period. Di mana protection period ini minimal adalah 5 tahun dari umur obligasi dan sebelum waktu jatuh tempo. Saya ulang, opsi call ini adalah pilihan untuk membeli atau hak membeli yang dimiliki oleh emiten untuk membeli kembali obligasinya sebelum waktu jatuh tempo dan setelah protection period. Protection period ini biasanya adalah selama 5 tahun. Bu, berarti kalau obligasi yang umurnya 4 tahun boleh atau tidak di opsi call? Seharusnya tidak, dan belum tentu semua obligasi mempunyai opsi call ataupun opsi put. Kalau opsi call tadi adalah hak emiten, maka opsi put ini adalah hak yang dimiliki oleh investor untuk menjual kembali obligasi yang dia miliki kepada emiten sebelum waktu jatuh tempo dan setelah protection period. Ingat, tidak semua obligasi memiliki opsi call atau opsi put ini. Kemudian cara mengurangi resiko peringkat obligasi. Saya balik lagi ke opsi put dan opsi call ya. Opsi put dan opsi call ini akan digunakan pada saat kalau opsi call ya. Kalau opsi call ini akan digunakan pada saat tingkat bunga umum turun drastis. Opsi call tadi kan punyanya haknya emiten ya. Ketika tingkat bunga umum turun drastis, itu artinya kalau tidak dilakukan opsi call ini, maka emiten harus membayar tingkat kupon atau tingkat bunga obligasi yang lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga umum. Makanya sama emitennya akan dibeli kembali daripada membayar tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga umum. Sedangkan opsi put ini adalah hak investor untuk menjual kembali pada saat tingkat bunga umum berada jauh di atas. Dia akan berpikir lebih baik berinvestasi di deposito karena tingkat bunga umumnya lebih tinggi.
dibandingkan dengan ketika dia berinvestasi pada obligasi, menerima tingkat bunga obligasi atau kupon yang lebih rendah, gitu ya. Kemudian cara mengurangi resiko obligasi yang lainnya adalah dengan melihat peringkat obligasi. Obligasi itu diperingkatkan. Kalau nggak salah, ini di manajemen keuangan 2 pernah saya bahas bahwa obligasi itu peringkatnya biasanya ya, biasanya 1 sampai 10 atau 1 sampai 15 itu yang direkomendasikan. Peringkat nomor 1 sangat direkomendasikan dan begitu seterusnya sampai peringkat paling bawah gitu ya. Yang sangat direkomendasikan itu artinya likuidasi emitennya bisa dijamin. Kemudian untuk resiko penundaan kupon dan utang pokok bisa dijamin juga. Kemudian resiko apa lagi? Ada resiko fluktuasi bunga, kemudian ada resiko nilai rupiah baik terapresiasi maupun terdepresiasi. Itu bisa dilihat dari peringkat obligasi. Kemudian guarantor ini adalah pihak yang menjamin investor akan menerima pembayaran kupon atau pelunasan pokok obligasi jika emiten obligasi mengalami gagal bayar. Misalnya, Bu Maya punya perusahaan Bu Maya ini adalah anak perusahaan dari perusahaannya Bakri. Kemudian karena perusahaannya Bu Maya ini masih baru, ketika Bu Maya menerbitkan obligasi atau ingin menghimpun hutang dari para investor, pasti investor kan ragu ya. Tapi karena ada jaminan dari perusahaan Bakri, di mana Bu Maya adalah anak perusahaannya, maka investor tidak akan ragu. Karena ketika Bu Maya tidak bisa membayar kupon atau jumlah pokoknya akan dijamin oleh perusahaan Bakri, misalnya seperti itu. Kemudian ada audit manajemen dan investasi. Audit manajemen dan investasi ini adalah pemeriksaan yang bersifat analisis dan investigasi yang dilakukan secara insidentil ataupun berkala dalam jangka pendek untuk menemukan penyimpangan penggunaan dana yang diperoleh dari obligasi. Misalnya tadi saya bilang bahwa obligasi itu bukan untuk membayar hutang. Kalau untuk membayar hutang kan berarti li lubang tutup lubang. Nggak boleh seperti itu. Menerbitkan obligasi itu ya untuk berinvestasi kembali, untuk menghasilkan keuntungan, di mana nanti keuntungannya itu sebagian untuk membayarkan kupon dan jumlah pokok, dan sebagian adalah untuk digunakan perusahaan sebagai sarana bertumbuh, misalnya seperti itu. Nah, berikut tadi adalah bagaimana cara-cara mengurangi resiko opsi. Selanjutnya ini adalah jenis-jenis obligasi, dan saya kira masih banyak lagi jenis obligasi yang lainnya, silahkan dibaca sendiri. Dan yang terakhir adalah, bukan terakhir ya, tapi kayaknya ini terakhir lah, kurang 2 slide atau 3 slide gitu ya, berbicara tentang cruise obligasi atau bond pricing. Jadi ketika tadi saya bilang kalau tingkat bunga umum naik, maka cruise obligasi turun, dan sebaliknya ketika tingkat bunga umum turun, cruise obligasinya akan naik. Bedakan loh ya, tingkat bunga umum dengan tingkat bunga obligasi. Di mana dalam menghitung cruise obligasi itu ada beberapa metode. Tapi sebelum kita berbicara tentang metode, kita harus membahas dulu faktor yang mempengaruhi cruise obligasi. Sebentar, cruise obligasi itu saya sambil buka buku soalnya, Rek. Saya kan juga manusia ya, kadang takut nanti informasi yang saya sampaikan ternyata salah gitu. Faktor-faktor yang mempengaruhi cruise obligasi itu ada tingkat kupon. Tadi saya bilang cruise obligasi itu lebih baik menggunakan tingkat bunga mengambang. Jadi kan sifatnya tingkat bunga itu fluktuatif ya, dan jarang saya pernah dengar tingkat bunga turun gitu kok, kayaknya ya pernah terjadi, tapi lebih sering yang tingkat bunga naik. Nah, untuk meminimalisir resiko, maka lebih baik menggunakan tingkat bunga mengambang saja dibandingkan tingkat bunga tetap. Ingat, tadi tingkat bunga mengambang itu adalah floating rate ditambah speed ya. Kemudian untuk frekuensi kupon itu disarankan jadi gini, ada yang dibayar setiap 1 bulan ya, bulanan, atau ada yang dibayar setiap
triwulanan. Berarti kalau setiap 1 bulan itu ada 12 kali dalam setahun. Kalau dibayar secara triwulan berarti ada 4 kali dalam setahun. Kalau dibayar per 6 bulan berarti ada 2 kali dalam setahun. Nah, disarankan justru untuk membuat krus obligasi tinggi ini frekuensi kuponnya harus semakin banyak. Jadi kalau ditanya yang bulanan, triwulan atau 6 bulanan, maka harusnya lebih memilih yang bulanan. Karena semakin banyak atau semakin sering kupon dibayarkan akan menyebabkan krus menjadi naik juga. Kemudian masa jatuh tempo. Masa jatuh tempo ini adalah di mana saat tanggal pelunasan obligasi biasanya dibayarkan tingkat bunga yang terakhir atau kupon yang terakhir ditambahkan jumlah pokok. Kemudian peringkat obligasi tadi sudah saya jelaskan ya, semakin tinggi itu semakin yang direkomendasikan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah metode perhitungannya. Ada present value, interest include dan interest exclude, opsi call dan opsi put. Kalau present value tadi dibagi lagi menjadi 2, ada yield to maturity tunggal dan yield to maturity lebih besar dari 1 tahun. Ya, kalau nggak salah. Nah, yield to maturity itu adalah imbal hasil pada saat jatuh tempo. Jadi tingkat keuntungan pada saat jatuh tempo. Nah, di mana metode perhitungan ini dapat kalian lihat dalam lampiran 1 dan 2 dan 3. Gimana ya? Pada lampiran 1, 2, dan 3 di sesi ini nanti saya lampirkan ya. Silahkan dilihat. Seperti biasanya kalau hitungan saya nggak bisa jelaskan di video, tambah ribet kok malah ya. Dan insya Allah mungkin nanti kalau menyesuaikan saja latihannya bisa saya masukkan di tugas selanjutnya. Nah, gitu ya. Selanjutnya ada isu-isu lain dalam krus obligasi. Isu-isu lain dalam krus obligasi itu ada 3. Hubungan krus dengan yield to maturity. Ingat, yield to maturity itu adalah imbal hasil pada saat jatuh tempo. Jadi hubungan krus dan yield to maturity ini berbanding terbalik. Ketika yield to maturity-nya naik, krusnya akan turun. Yield to maturity ini biasanya satuannya adalah persen. Ya, tingkat pengembalian pada waktu jatuh tempo. Semakin tinggi yield to maturity-nya, krusnya akan semakin turun. Begitu pula sebaliknya. Kemudian hubungan krus dan maturity. Kalau maturity itu jangka waktu. Semakin dekat dengan jatuh temponya, maka nilai atau krus obligasi akan sama dengan 100. Itu pada waktu jatuh tempo ya. Kalau semakin dekat dengan jatuh temponya berarti nilai atau krus obligasinya akan semakin mendekati nilai pokok atau nominal dari obligasi itu. Saya ulang. Kalau yield to maturity itu adalah imbal hasil pada waktu jatuh tempo. Semakin besar yield to maturity-nya, maka krusnya semakin turun. Tapi kalau hubungan dan begitu sebaliknya. Tapi kalau hubungan krus dan maturity itu hanya jangka waktu. Semakin mendekati waktu jatuh temponya, krusnya akan semakin mendekati nilai nominal. Bahkan pada waktu jatuh tempo, nilai krusnya adalah sama dengan nominal yang ada di obligasi tersebut. Maka hubungan krus dengan YTM dan maturity itu adalah ketika yield to maturity-nya turun, krusnya naik, maka maturity-nya atau jangka waktunya juga akan semakin panjang atau mendekati waktu jatuh tempo. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya, kalau ini benar-benar terakhir ya, untuk menghitung krus obligasi, selain ada metode bond pricing, di mana kalau bond pricing itu biasanya berupa nominal uang gitu ya, sudah ada nilai uangnya. Tapi kalau untuk yield, metode bond yield ini adalah keuntungan investasi obligasi yang dinyatakan dalam persentase. Atau persentase, benar persentase.
Sudah mulai capek, itu tandanya ini slide terakhir, di mana metode-metodenya nanti saya lampirkan di lampiran 4. Maka saya kira materi di sesi 13 ini cukup sekian. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di forum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.